guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang baru selesai liburan sekolah? Juga untuk para orang tua yang tahun ini baru masukin anaknya ke sekolah. Ingat, jauhkan dari aplikasi tai kotok agar anak-anak kita terhindar dari FYP nggak jelas. Oke lah, untuk sedikit menghibur kalian, kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film menarik dan terbaru yang berjudul Marshmallow tahun 2025. Bukan Marshmallow Kang DJ, tapi film ini menceritakan sebuah teror yang dialami sekelompok bocil saat berlibur di perkemahan. Penasaran dong? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya mimpi buruk yang dialami oleh seorang bocil bernama Morgan. Di keesokan harinya, Morgan yang nolep dan tak punya teman berusaha memberanikan diri untuk ikut bermain dengan anak-anak komplek. Hey Josh, you ever heard your bitch? AJ, catch him, bro. Sure, loser. Have fun in Dorkland. Sungguh miris, kedatangan Morgan hanya dianggap sebagai yang menjijikan bagi anak-anak kompleks ini. Di saat itu pula, kakeknya Morgan yang bernama Roy hanya bisa melongo saat melihat cucunya dijauhi seperti hama. Singkat waktu saat makan malam, si ibu yang bernama Alisa mengungkapkan jika dirinya telah mendaftarkan Morgan untuk mengikuti perkemahan musim panas guna mengisi liburannya, di mana hal itu ia lakukan agar Morgan yang kuulen alias Cooper bisa bersosialisasi dan mendapatkan teman. Melihat cucunya hanya termenung, Abah Roy berusaha meyakinkan Morgan sambil mewariskan pisau lipat merek Swiss Army miliknya. Lantas si Abah meminta Morgan untuk bersemangat, di mana pisau itu ia bisa gunakan selama di perkemahan nanti, yang tentunya lebih serbaguna dibandingkan pisau pramuka yang mintul. Setelah melihat cucunya ceria, Roy yang merasa haus bergegas mengambil minuman. Your grandpa's right. Oh my god. Hi, yes, I'm at... Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Baru saja merasa ceria, Morgan pun syok parah saat melihat si Abah yang tewas setelah mengalami serangan jantung. Seusai pemakaman, Morgan kembali murung sambil memegangi pisau pemberian kakeknya. Singkat cerita, di hari keberangkatan, Todd si ayah teladan terlihat sibuk mempersiapkan perbekalan yang akan Morgan bawa ke perkemahan. Di saat itu pula, Alisa meminta Morgan untuk bersikap baik dan mengikuti arahan dari para pembina. Hingga setelah persiapan selesai, Alisa langsung mengajak Morgan pergi. Sementara di perkemahan, para pembina terlihat sibuk memasang dekorasi agar terlihat menarik di mata para bocil yang sebentar lagi akan berdatangan. Sementara di dalam kabin, pria berotot bernama Kaza terlihat memamerkan ototnya di hadapan gebetannya yang bernama Lauri Galing. Jelas saja hal itu membuat Lauri tidak sabar untuk menunggangi cacingnya. Di tengah kebucinan, kewes cantik bernama Rahel meminta semua panitia untuk bersiap karena sebentar lagi para bocil akan tiba. Hingga tak lama berselang, si Maghrib Frank berkata jika para bocil sudah berdatangan. Oh my god! To the right. Hey, welcome back, guys. Yes! Doesn't it look fun? Hey, how are y'all? Welcome.
Sesampainya di camp, si nolep Morgan hanya bisa melongo saat melihat banyaknya peserta yang mengikuti perkemahan. Hingga sesaat kemudian, Alisa mengajak Morgan untuk melakukan daftar ulang. Write your name on one of these lanyards. Renting fishing poles, all that fun stuff. Hingga selesai pendaftaran, Alisa yang akan pulang meminta Morgan untuk bersenang-senang selama di perkemahan. Dan yang terpenting, jangan kuuleun. Setelah Alisa pergi, Rahel bergegas mengantar Morgan menuju kabin. Setibanya di kabin nomor 16, Morgan pun risih saat ditempatkan sekamar dengan dua remaja tanggung bernama CJ dan Johnson yang umurnya lebih tua dari dirinya. Hingga tak lama kemudian, Frank meminta mereka untuk bersiap mengikuti acara pembukaan. Singkat waktu, ketua perkemahan bernama Colin terlihat menyambut hangat kedatangan anak-anak. Hingga di tengah cuap-cuap sambutan, Morgan yang berusaha mencari teman terlihat mengajak bocil subur bernama Dennis Dontol untuk berkenalan. Kemudian, sebagai acara pembukaan, Colin mengajak semua orang untuk pergi ke dermaga guna melakukan tes renang. Get moving, let's go down to that water, come on! Ready to have some fun. Woo! Setibanya di dermaga, Rahel menjelaskan jika para peserta akan menjalani tes renang untuk menggapai pelampung di tengah danau. Di saat itu pula, Morgan yang trauma setelah tenggelam di empang Haji Entis meminta izin pada Frank untuk tidak mengikuti tes. Mendengar hal itu, Rahel yang tak ingin ambil resiko meminta Morgan untuk menunggu di dalam kabin. Sungguh naas. Baru saja di hari pertama, Morgan sudah dipermalukan di depan umum oleh dua teman sekamarnya. Hingga sesaat kemudian, Colin yang melihat pembulian langsung mengajak CJ dan Johnson ke ruangannya. Di kantor pembina, Colin pun menegur mereka agar tidak mengulangi tindakannya. Namun bukannya jerak, mereka malah cengengesan dan watados. Lantas sebagai hukuman, Colin meminta CJ dan Johnson untuk pergi membersihkan toilet. By the way, and that's Raj. They're room with me. Di malam harinya, saat peserta berkumpul di api unggun, Rahel menutup acara hari ini dengan mengadakan acara jurit malam, di mana Rahel menceritakan kisah mengerikan di camp ini yang belum sempat diangkat ke podcast manapun. Ia pun meminta para peserta untuk jangan pernah mengangkatnya ke media sosial karena ia takut malah dibuat film oleh sutradara Konoha. Kemudian, Rahel menceritakan jika sebelum perkemahan ini berdiri, di wilayah ini pernah terjadi sebuah insiden mengerikan yang menimpa sebuah keluarga cemara, di mana mereka dihabisi secara brutal oleh sosok Dokpet alias Dokter Kopet. Dan yang lebih mengerikan, jasad korban dijadikan sebagai bahan percobaan oleh si Dokpet untuk menciptakan makhluk mengerikan. Dan menurut Cenah, sampai saat ini si Dokpet masih berkeliaran mencari korban lainnya untuk dijadikan marmot percobaan. Wandering through these woods. Tore it down. We built Almar. Or if you leave your cabin past curfew. Di tengah rasa kaget, Kaza meminta anak-anak untuk segera tidur karena malam sudah semakin larut. Pick it up. Thank you. Di tengah malam, Morgan yang sedang boker seketika panik saat melihat air yang menyala dengan sendirinya. Setelah mengalami sedikit halusinasi, Morgan yang akan kembali ke kabin semakin panik saat mendengar suara aneh di sekitaran kabin. Oh my god, betapa syoknya Morgan saat ia melihat sosok Dokpet yang bersetelan APD Colorna keluar dari kabinnya. There's someone in my cabin. Hingga sesaat kemudian, para pembina pun heran saat melihat Morgan datang dengan ngos-ngosan.
Di tengah kepanikan, Morgan berkata jika dirinya melihat sosok Dogpet yang pernah diceritakan oleh Rachel. Mendengar hal itu, jelas saja Rachel keheranan, apalagi kisah Dogpet yang ia ceritakan hanyalah kisah bohongan yang dibalut seakan-akan kisah nyata. Ia pun yakin jika sosok yang Morgan lihat hanyalah halus semata. Terlebih menurut catatan kesehatan, Morgan didiagnosis sering mengalami mimpi buruk karena trauma. Setelah mengetahui hal tersebut, Frank bergegas mengantarkan Morgan menuju kabin. Setibanya di kabin, Frank meminta Morgan untuk segera tidur dan jangan berpikir yang aneh-aneh. Di keesokan harinya, ketika Morgan sedang berbincang-bincang dengan seorang gadis Chinbrik bernama Pilar, ia pun panik saat kembali dihampiri CJ yang mengajaknya pergi ke suatu tempat. Di saat itu pula, si Dontol yang ketakutan hanya bisa tertunduk saat Morgan diajak pergi. Hingga setibanya di dermaga, Morgan pun menanyakan apa yang CJ inginkan. Tapi tiba-tiba... Daitashi goblok! Dasar anak dajjal! Rupanya semua ini hanyalah akal-akalan CJ yang ingin kembali membuli Morgan. Di saat itu pula, Raju pun kesal saat melihat kelakuan CJ yang tak punya titik membantai anak-anak. Saat Kaza melakukan pertolongan, ia pun meminta Lauri untuk menghentikan CJ yang sedang merujak Raju. Untung saja Kaza berhasil menyelamatkan Morgan, namun Raju harus bersimbah darah setelah dirujak oleh CJ. Di malam harinya, saat teman-temannya bermain di luar, Morgan yang trauma terlihat mengurung diri di dalam kabin. Hingga sesaat kemudian, Morgan pun memutuskan untuk molor. Di tengah malam, Morgan yang terbangun oleh mimpi buruk seketika heran saat CJ dan Johnson tidak ada di kamarnya. Melihat cahaya aneh yang berkedip, Morgan yang penasaran bergegas mengeceknya. Sesampainya di basement, Morgan pun semakin kepo apalagi dirinya merasa ada sesuatu yang dirahasiakan di tempat ini. Betapa syoknya Morgan saat melihat CJ terkapar di meja operasi dengan tubuh yang sudah di-unboxing. Lalu tiba-tiba di tengah kepanikan, Morgan berusaha memberitahu teman-temannya tentang kebenaran sosok Dogpet yang diceritakan oleh Rachel. Akan tetapi, Raju yang tak percaya meminta Morgan untuk berhenti ngadi-ngadi. Tapi tiba-tiba sebenarnya siapakah sosok Dogpet ini? Apakah petugas Kolorna yang sudah kehabisan job? Sesaat kemudian, di tengah kericuhan yang terjadi, Rachel yang melihat anak-anak ketakutan berusaha melakukan evakuasi. Come on, let's go, let's go, let's go. Thank you. Come on.
Kembali pada Morgan, setelah jauh abret-abretan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi kengerian tak cukup sampai di situ. Untung saja Sam berhasil diselamatkan. Sementara di sisi lain, Pilar dan Caroline merasa heran saat mendengar kegaduhan yang terjadi. Hingga saat Morgan dan yang lainnya datang, mereka meminta Pilar dan Caroline untuk kabur. Oh my God. Is she sleepwalking? Guys! What the hell's going on? Look. Melihat si Dogpet muncul diruyuk seperti pengobor belut, mereka yang panik bergegas melanjutkan pelarian. Sesampainya di gudang, si Dontol mengajak rekan-rekannya untuk kabur menggunakan perahu. Akan tetapi, Pilar langsung menolak karena rencana itu terlalu beresiko. Di tengah kebingungan, mereka pun panik saat mendengar suara seseorang yang datang. Dikira si Dogpet, rupanya orang tersebut adalah Kaja yang sedang melakukan evakuasi. Namun dirasa aman, Sam yang panik memutuskan meminta bantuan pada Kaja. Lantas, Kaja bergegas membawa Sam kembali ke kabin. Tanpa diduga, seluruh panitia di tempat ini telah bekerja sama dengan si Dogpet. Kemudian, Kaja berkata jika ia akan mencari anak-anak yang tersisa. Go! Son of a... Saat Kaja mengejar teman-temannya, si Kribo memanfaatkan kesempatan untuk pergi dari perkemahan ini. Sementara itu, setelah Rahel berhasil menenangkan para peserta, si Dogpet yang datang bersiap melakukan aksinya. Malang sekali, para peserta akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah tertipu oleh gimmick Rahel. Di saat itu pula, Morgan, Dontol, dan Pilar semakin lemas saat melihat teman-temannya bergelimpangan di atas jembatan. Di tengah kengerian yang terjadi, mereka pun bergegas melanjutkan pelarian. Kembali pada si Galing Caroline yang berusaha kabur dari perkemahan. Linu sekali, ceker Caroline pun pengkor setelah tercucuk dahan petai. Meskipun nyut-nyutan parah, si Galing berusaha untuk pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Sesampainya di jalan, Caroline merasa lega saat bertemu dengan seorang polisi bernama Siti. Menyadari sesuatu terjadi di perkemahan, yang sedang melakukan patroli mengajak Caroline untuk mengecek TKP. Kembali pada tim Morgan, mereka yang kebingungan berusaha meminta bantuan pada Frank. Sambil merasakan migrain, Frank yang merasa iba langsung memberi kode kunci kantor pembina agar Morgan dan yang lainnya bisa menelepon bantuan. Sesampainya di kantor, Morgan bergegas menghubungi 911 agar secepatnya bisa mendapatkan bantuan. Tapi mana mungkin adegan nelpon bisa berjalan mulus di film perkopetan. Di tengah kebingungan, Morgan pun heran saat menemukan berkas yang menyatakan jika CJ mengalami error. Kira-kira apa maksud laporan tersebut? Right now. Get the fuck out of here. Kembali pada para pembina, rupanya sosok Dogpet ini adalah si kumis baplang bernama Ferry. Lantas Ferry berkata, jika peserta yang belum tertangkap hanya kelompok Morgan saja, di mana Ferry curiga jika saat ini Morgan dan yang lainnya sedang bersembunyi di kantor Colin. Mendengar hal itu, Kaza yang kesal bergegas mengeceknya. Melihat Kaza yang datang, Dontol yang mempunyai rencana meminta teman-temannya untuk bersembunyi. Melihat pintu kantor terkunci, Kaza yang pede dengan kekuatannya langsung mengambil ancang-ancang. Sungguh memalukan, Kaja si berotot malah digoblok-goblokin si Dontol.
Namun suenya, Dennis yang lengah berhasil dilumpuhkan oleh Rahel. Hingga sesaat kemudian, Rahel yang mendengar suara mobil polisi bergegas menghampiri petugas yang datang. Wait. No. Oh my god, sungguh tanpa diduga. Selama ini para pengelola kabin terlihat bekerja sama dengan polisi. Lantas, Rahel langsung menggunakan HT agar timnya segera mengirimkan bantuan. Kembali pada Morgan dan Pilar, seketika mereka syok saat menemukan dokumen yang menyatakan jika semua peserta di perkemahan ini sebenarnya sudah meninggoy. Begitu pula dengan CJ yang meninggoy akibat dihakimi massa karena kelakuannya yang selalu meresahkan masyarakat. Tak cuma itu, Morgan pun mendapati dokumen yang menyatakan dirinya sudah meninggoy akibat tenggelam di kolam renang. Kira-kira apa maksud dari semua ini? Is it bad? That's all you have to do. What happened? Singkat waktu, para panitia pun panik saat melihat kedatangan Morgan dan Pilar yang ingin menanyakan kebenaran tentang semua peserta yang mengikuti perkemahan ini. Dirasa Morgan sudah mengetahuinya, Colin mengungkapkan jika Morgan dan para peserta lainnya memang sudah mati. Namun mereka berhasil dihidupkan kembali dengan mengubahnya menjadi robot android canggih, di mana hal itu dilakukan atas keinginan para orang tua yang tak bisa merelakan kepergian anak-anaknya. Di saat itu pula, Frank yang berusaha menjelaskan dari hati ke hati meminta rekan-rekannya untuk keluar. Beberapa saat kemudian, Frank yang ternyata merupakan seorang programmer mengungkapkan jika tujuan mereka dikumpulkan di perkemahan ini guna dilakukan pembaharuan sistem agar tingkah laku mereka tetap menjadi anak-anak normal yang diinginkan orang tuanya, di mana setiap anak yang dibawa ke tempat ini memiliki keluhan masing-masing yang harus segera ditanggulangi. Contohnya CJ yang bertingkah barbar dan tidak terkendali. Begitu pula dengan Morgan, di mana kesulitannya dalam bergaul merupakan salah satu kesalahan program yang harus diperbaharui. Frank pun menjamin jika para bocil yang tertangkap tidak akan terluka sedikit pun, di mana mereka hanya akan dilakukan pembaharuan sistem. Dan besok, mereka akan sadar dan tidak akan mengingat apa yang telah terjadi malam ini. Not completely. They designed this camp where you come and get tweaked all summer long. Of course, wake up with stiff limbs and sore backs from... Setelah mengungkapkan semuanya, Frank pun memberikan tawaran spesial pada Morgan dan Pilar, di mana ia tidak akan meriset mereka asalkan Morgan dan Pilar bisa beradaptasi menjadi anak yang baik secara alami. Terlebih ia ingin melihat perkembangan Morgan dan Pilar jika ia tidak merisetnya. Di keesokan harinya, Morgan yang tidak menjalani riset berusaha memastikan dengan menanyakan apa yang terjadi semalam. Mendengar hal itu, Raju dan yang lainnya berkata jika semalam dirinya tertidur pulas bersama Dontol di kabin. Di saat itu pula, CJ yang berhasil menjalani program terlihat berubah menjadi robot anak yang baik. Singkat waktu, kini Morgan berhasil berevolusi dan berubah menjadi robot yang lebih berani secara alami. Oh my god! Tanpa mereka sadari, jika di danau terdapat jasad Rahel yang tewas mengambang. Kira-kira siapakah yang melakukannya? Kemudian, scene beralih pada Colin yang sedang menelepon atasannya. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba... God damn it, did you hear a single word I said? Oh my god, lagi! Tanpa diduga, evolusi Pilar yang tidak diriset
membuatnya menjadi sosok robot kopet yang tak terkendali. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup mencengangkan bukan? Proyek pengembangan robot android bocil tidak semulus yang dibayangkan. Lagi-lagi, niat hati ingin nge-cosplay menjadi Orochimaru akhirnya malah berakhir tragis. IMDb untuk film ini adalah 5,9 dan menurut Sekayang cocok saja diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Marshmallow 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.